Pemirsa, lama tak muncul di layar kaca sosok Aji Yusman belakangan berhasil mencuri perhatian warganet dengan kisah hidupnya yang pilu. Melalui kanal YouTube milik Denny Sumargo, Aji menceritakan kehidupannya yang penuh perjuangan dan pilu. Artis yang terkenal di tahun 2000-an tersebut kembali menjadi viral pasca dirinya nekat open donasi untuk biaya sesar sang istri. Hal tersebut pun dilakukan Aji bukan tanpa sebab. Aji ternyata nekat dan menghapus semua rasa malu dan gengsinya lantaran dirinya memang benar-benar tak punya biaya untuk sesar sang istri. Kehamilan yang keempat ini itu banyak sekali ringkih lah badannya, ringkih ditambah eklamsi, hipertensi untuk ibu hamil. Oke, yang dimana ini 2 kali lipat dibanding anak sebelumnya. Kalau anak sebelumnya itu 180 paling tinggi, sekarang kemarin itu 195 sampai 200. Itu artinya apa tuh kalau secara logika tuh? Dokter bilang ini sangat bahaya bagi si ibu. Bisa kematian? Dua-duanya. Oke. Dan itu memperlambat berkembangnya janin gitu. Kita bertahan dari apa yang kita punya gitu. Kita cari jalan, iklan masih gue terima, cuman kan kadang iklan itu kan datang nggak selalu every month gitu kan. Sampailah kita kemarin berada di titik itu. Ya, di kehamilan istrinya yang memasuki usia 7 bulan, kondisi sang istri menurun saat kehamilan anak keempatnya. Sang istri mengalami eklamasi atau hipertensi untuk ibu hamil, di mana kondisi tersebut berbahaya untuk ibu hamil dan juga janin yang dikandungnya. Hingga akhirnya dokter yang memeriksa mengungkap tak bisa menemukan detak jantung janin tersebut. Dari kondisi tersebut diketahui, buah hatinya sudah meninggal dalam kandungan istri dan harus segera dioperasi sesar. Namun kondisi ekonomi Aji saat itu tak memungkinkan untuk biaya operasi sesar. Sampai di masa itu sesuatu nggak beres, bro. Ya, something wrong ini kayaknya. Perasaan ibu ya, kita nggak bisa lawan kan seorang ibu. Di center bagian kepalanya, bro. Nah, ini adalah bagian dimana ketika seseorang wafat atau meninggal, pembekakan yang ada di otak itu seperti ini. Asumsi dokter yakin lebih dari 70%, makanya dia langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ gue nggak boleh terlihat lemah, karena kalau gue lemah apa kabarnya kan. Sampai gue bilang udah stop lah dok, udah cukup lah ini mengkhawatirkanku. Ada gak kira-kiranya penanganan selain sesar yang harus dilakukan, karena nggak ada kemampuanku untuk melakukan sesar saat ini dok. As soon as possible. Kalau nggak ini bahaya, nanti ibu ini bisa ikut juga. Berhari-hari Aji mencari cara untuk mendapatkan dana, hingga anak keempatnya yang meninggal di dalam kandungan sempat dibiarkan selama 8 hari di kandungan lantaran kesulitan ekonomi. Akhirnya Aji pun mencari cara dengan open donasi. Dari situlah bantuan mulai berdatangan untuk Aji dan istri. Gue ikhtiar bro, gue ikhtiar ke circle gue dulu, yang dimana memang gue nggak menyalahkan mereka nggak bantu gue nggak marah, itu hak mereka, dan mungkin mereka dan pastinya mereka pasti mempunyai pergulatan pertarungan dengan kesulitannya masing-masing. Berapa banyak yang lo butuhkan saat itu? Biaya termurah pada saat itu 15 juta saja. Hari ke-7 ada kerabat gue nelfon, Ji, gue bisa bantu lo tapi nggak banyak, hanya sebatas gue bisa masukkan lo ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Gue pakai trik gue, lo nggak perlu tahu itu apa. Seenggaknya ini rumah sakit bisa melakukan penanganan. Gue janji sama lo, gue akan gunakan kungfu gue di lapangan biar rumah sakit ini mau melakukan penanganan. Nggak usah 50%, 30% aja nggak nyampe dari paket sesar. Mau rumah sakit melakukan penanganan sesar? It's impossible bro. Gitu loh. Lu malu nggak awalnya bikin itu? Jujur ya? Di saat itu tidak ada lagi yang bisa gue jadikan uang untuk melakukan penanganan tersebut. Tapi di suatu waktu istri ngomong, di suatu malam, kamu masih punya rasa malu? Kamu masih punya gengsi? Bisa gak kamu hilangin buat aku? Maksudnya,
Kamu open donasi. Kamu open donasi. Bismillah. Ceritakan semua perjalanan kita teruntuk kondisi sekarang ini. Pengeluaran jenazah anak kita. Tadi lu nggak mau ya, saya nggak pikiran. Orang yang ngikutin gue di Instagram, gue nggak mau nyebut followers. Orang yang ngikutin gue karena terlalu sombong ya kayaknya. Berjalan argonya, tapi nggak. Oh, ini lamban sekali bro. Ini mau sampai kapan? Di malam itu istri bilang open seopen-opennya. Kan tadi gue di private. Iya. Akhirnya lu buka. Dan lu open donasi. Ya. Tapi melahirkan anak yang sudah berpulang ya. 6:30 keluar. Prosesnya kayak melahirkan jadinya ya. 6:30 keluar semua. Kayak bentuk paket bro. Tapi begitu meninggal ternyata bantuan ini Masya Allah datang bro. Terus ada lah manusia gue bro. Normal gak sih? Coba ini kenapa gak dari awal? Iya. Sudah takdir oke. Tapi ada keinginan gue sebagai manusia. Aduh, coba ya nih terjadi di awal. Aji Yusman mengaku musibah dalam hidupnya bukan hanya terjadi sekali itu saja. Beberapa tahun sebelumnya sudah ada duka lain yang menimpa keluarganya. Tahun 2010, ibu dari Aji terkena stroke. Cerita sedih juga berlanjut ketika ayah Aji terkena kanker pada 2018 silam. Tak hanya itu, anak ketiga Aji juga harus bolak-balik rumah sakit lantaran ada masalah pada sistem pencernaannya. Di 2010 kita agak mundur ke belakang sekali, yang dimana nyokap kena stroke, pecah pembuluh darah, 2 kali tahap operasi, menghabiskan waktu 9 bulan di rumah sakit swasta, independen. No insurance, no BP, no kartu kesehatan dan sebagainya. Oke. Setelah itu 2010, 2014, bokap terkena cancer, stadium awal, stadium akhir, sampai akhirnya menyerah di bulan 6 kemarin 2022. Dari situ selesai, anak gue yang ketiga, Zalia, usia batita bawah 3 tahun, ada bakteri di pencernaannya yang hidup dan berkembang biak. Dari situlah lama-lama kondisi keuangan Aji mulai habis untuk biaya pengobatan. Long journey ya? Long journey bro. Dari start 2010 ya? 2010. Jadi cukup banyak miliar yang keluar lah ibaratnya begitu. 2 miliaran. Kalau diakumulasikan semuanya. Tak hanya uang, semua aset mulai dari mobil, motor, hingga barang berharga lain juga sudah habis dijual. Bahkan saat ini dirinya dan keluarga tak punya rumah dan mengontrak di kontrakan dengan harga sewa Rp800.000. Karena ada di mana 1 tahun full nggak ada uang masuk. Apa dulu yang pertama lu jual? Awal rumah, ya, mobil lepas bro, motor bro, lepas. Ada 1 motor lagi nih lepas. Jadi lu tinggal di mana sekarang? Kontrak. Tadinya masih oke, fine di apartemen lah. Pindah ke kontrakan yang 2,8, 2,2, turun lagi 1,8, turun lagi 1,3, 1.800.000. Aji mengaku memang saat sang istri harus operasi sesar tak menggunakan BPJS karena beberapa alasan. Mulai dari tak punya uang untuk mengurus surat-surat hingga bedanya pelayanan yang diberikan rumah sakit. Gue dibantai, kenapa nggak dipenanganin dulu? Kenapa nggak pakai BPJS? Kalau mereka memang serius membantu gua, mereka mau meringankan gua, telepon lah sanak family koleganya dia memang tahu mengenai birokrasi BPJS, datanglah ke rumah gua bro, bantulah. Jangankan untuk ngurus, gua ngurus dulu buat surat BPJS, gua nggak ada uang bro. Jual kayak barang yang ada, bro. Barang berharga di rumah gua sisa itu cuma 1 TV. Berapa sih harga TV? Habis bro. Meski aksi open donasinya sempat jadi sorotan dan dicibir, namun Aji tetap bersyukur dan mengucap banyak terima kasih pada semua orang yang sudah membantunya. Aji mengungkap satu persatu masalahnya bisa teratasi. Ada yang lebih berharga dibanding gengsi gua, ada yang lebih berharga dibanding rasa malu gua, ada yang lebih berharga dibanding siapa gua yang sekarang ini. Anak-anak gua lebih berharga di atas itu semua. Teruntuk hamba-hamba Allah di luar sana, mewakilkan keluarga kecil kami, mengucapkan banyak-banyak yang sangat terima kasih yang sudah membantu secara doa, bantu sudah secara materi yang memang jumlahnya tidak sedikit. Gue tahu banget ketika orang mendonasikan 50.000 tuh di dompet dia sebenarnya ada berapa. Gue sangat terima kasih. Aku nanti gue nggak bisa balas budi baik kalian.
Allah yang akan balas semua bentuk kebaikan-kebaikan kalian semua di luar sana. Atas izin Allah kalian sudah membantu keluarga kecil kami sehingga satu demi satu terselesaikan dengan baik, rapi. Walaupun belum seluruhnya, tapi sudah menuju ke titik di mana ya insya Allah ini selesai, nggak ada yang sakit lagi, sembuh semuanya. Namanya mungkin nggak gue bisa sebutkan satu persatu, tapi untuk kalian semua terima kasih, thank you. Berkah, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum.